berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, mungkin kita langsung saja ke acara pertama, acara kita pembukaan dan arahan dari Ketua Umum kita, Ketua Umum OKOC Indonesia, Ketua IIM Rusamsi. Kepada Ketua IIM dipersilakan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, suaranya jelas ya, Pak Fikri. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi hari ini luar biasa sekali dengan cuaca di Jakarta yang cukup cerah dan insya Allah di Pontianak juga saya lihat cukup cerah ya insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita serba keterbatasan, namun alhamdulillah bisa kita melakukan secara virtual, online, untuk pembukaan kerjasama dengan OKOC dengan pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang saya hormati, insya Allah nanti akan hadir ya, Bapak Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bapak Edi Rusdi Kamtono, beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati dari Jakarta ini ada Mas Fikri El Aziz, Direktur Kewilayahan OKOC Indonesia. Dan Wakil Direkturnya juga hadir nih, Pak Ismail Syalam. Terima kasih sudah teman-teman pengurus OKOC Indonesia membantu persiapan kerjasama ini. Dan juga teman-teman penggerak di Kalimantan Barat. Alhamdulillah sudah hadir juga teman-teman. Apa kabar semuanya? Boleh ayunkan tangan, saya mau lihat anak. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Ini hadir dari beberapa penggerak yang hadir. Ada Pomeka, mana Pomeka, ya dengan teman-teman pengurus semuanya, ada Bu Ayu, Ketua, juga ada Bu Mardoliwati ya, pembinanya juga hadir saya lihat. Dan juga ada teman-teman dari pengurus OKOC Forever Kalimantan Barat. Ada Ibu Vika, Ketua Umumnya sudah hadir juga. Bu Vika, apa kabar? Kemudian juga ada pembinanya ya, Bu Ani. Apa kabar Bu Ani? Terima kasih sudah hadir. Dan teman-teman lainnya juga di Kalimantan Barat ini ada OKOC Kalam. Ya, nah, ketuanya OKOC Kalam ini Bu Susilawati, OKOC Kalam Indonesia, Bu Susilawati hadir juga di ruang Zoom ini. Terima kasih Bu Susi sudah hadir. Dan juga teman-teman lainnya yang mohon maaf, saya nggak langsung sebut sapa, dan saya lihat ada UMKM Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah pun hadir ya untuk menyaksikan. Insya Allah kita akan cepat juga kerjasama dengan dari Brebes. Pak Rudianto, SH, terima kasih Pak sudah hadir. Dan teman-teman, saya akan sampaikan materi tentang gerakan OKOC sebelum Pak Sandiaga Uno akan menyaksikan MOU ini. Dan ini adalah gerakan yang Pak Sandi Uno dan kakaknya Pak Indra Uno dirikan, yaitu gerakan OKOC. Gerakan OKOC adalah gerakan untuk penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Hari ini kita tahu bahwa pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Dari data Kementerian Tenaga Kerja menyentuh angka 3 juta pengangguran baru. Malah Ketua Umum
Kadin Indonesia menyatakan kalau Kadin mendapatkan data dari para pengusahanya, perusahaan-perusahaan yang dinaunginya, itu penganggurannya lebih dari 6 juta pengangguran barunya. Nah, data di tahun 2019, pengangguran itu ada 7 juta. Jadi kalau 6 juta ditambah 7 juta, berarti total pengangguran di Indonesia mencapai angka 13 juta orang. 13 juta orang ini mempunyai tanggungan, ada anak, ada istri. Nah, kalau dikali 4, berarti sudah hampir 50 juta. Ya, 50 juta dampaknya kepada masyarakat di Indonesia. Mereka hidup dengan tidak ada income, mereka hidup dengan kesulitan. Nah, ini yang kita ingin bantu terus-menerus walaupun di tengah pandemi ini dengan mengajak mereka berwirausaha. Ya, di tetangga-tetangga saya juga banyak yang mengalami PHK, dirumahkan, tapi mereka tidak surut semangat, tapi membuat kreativitas dengan berjualan, berdagang, berproduksi di rumahnya, apapun yang bisa dia jual secara halal, produk-produk makanan, minuman, ya. Tadi barusan saya ikut pelatihan OKOC dengan DKI Jakarta, pelatihan barista, juga ada pelatihan make up. Hari ini tuh barusan saya membuka acara-acara dari pagi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun pemerintah telah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Ya, salah satunya adalah memberikan bantuan subsidi bunga bank kepada 60 juta rekening kredit UMKM di perbankan, dan juga ada pemberian modal kerja, totalnya ada 123 triliun rupiah yang dikucurkan untuk membantu UMKM. Mudah-mudahan kita semua UMKM yang tergabung di OKOC juga bisa memanfaatkan program tersebut untuk bisa kita lebih bertahan di masa resesi ini. Dan Pak Sandi bilang ini sudah masuk ke resesi jilid 2, yang kata Ibu Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menyentuh angka minus. Ya, minusnya malah bisa sampai minus 5%. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kita dorong terus teman-teman penggerak di Kalimantan Barat terus bergerak, ya, semangat semuanya untuk bisa membantu masyarakat berwirausaha, dampingi UMKM yang ada, dampingi mereka supaya bisa bertahan, bisa berkreatif, berinovasi, supaya bisa bertahan sehingga pendapatan keuangannya terus mengalir masuk, walaupun nggak sebesar pada saat masa normal lalu. Ya, teman-teman, saya titip untuk membantu. Dan juga pemerintah juga meluncurkan bantuan sosial langsung, ya. Bantuan sosial langsung ini kita kawal terus sehingga bisa membantu masyarakat bisa hidup bertahan di pandemi ini, karena ini kita udah masuk resesi kedua, mudah-mudahan mereka bisa bertahan. Dan saya sampaikan program OKOC ini sudah mengindonesia, jadi sudah banyak sekali di komunitas-komunitas penggerak yang bergabung di OKOC ini. Data April, sekarang udah bulan Juli, ini datanya sudah lebih dari 120 komunitas penggerak. Kemudian pelatihan oleh komunitas penggerak sudah lebih dari 500 menuju 1.000 pelatihan dalam tahun ini. MOU, nah ya MOU-nya juga bertambah, sekarang ada dengan pemerintah kota Pontianak, ini sudah hampir 10 angkanya. Kemarin terakhir teman-teman di Direktorat Kewilayahan yang dipimpin oleh Mas Fikri sudah membantu juga di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau. Kemudian ada juga dengan pihak-pihak swasta, ya, dengan kampus-kampus, dengan perusahaan-perusahaan kita bantu juga mereka menerapkan entrepreneurship, ya, bukan entrepreneurship tapi entrepreneurship. Perusahaan-perusahaan senang sekali karyawannya bisa dibantu kewirausahaan di dalam. Kemudian yayasan-yayasan. Dan ini anggota OKOC yang tersebar di seluruh Indonesia melalui komunitas dan pemerintah daerah sudah hampir 400.000 orang. Kemudian ada 76.000 di komunitas penggerak, ada 310.000 di pemerintah daerah. Kita punya target 2 juta anggota. Alhamdulillah hari ini dengan pemerintah kota Pontianak, insya Allah akan bertambah jumlah
anggota kami di Kalimantan Barat. Kemudian kita punya target penggerak sampai 500 penggerak hingga tahun 2024, maka kita terbuka. Siapapun komunitas, organisasi yang mau bergabung di OKOC, kami terbuka. Silakan. Kami senang sekali bisa mengajak teman-teman bergabung, menerapkan platform penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Ya, kami mengajak teman-teman di Kalimantan Barat atau teman-teman penggerak sekarang bisa membuat penggerak baru di bawahnya, jadi anak penggerak, ada cucu penggerak, kami sangat senang sekali. Silakan untuk kita bisa bergabung. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman penggerak, khususnya nanti di Kalimantan Barat. Ya, di Kalimantan Barat, teman-teman harus bergerak. Ya, sebagai penggerak ya harus bergerak. Ya, kami ingin setiap komunitas penggerak minimal punya 100 orang mentor. Nah, 100 orang mentor inilah yang kami TOT, Training of Trainer. Ya, kita ingin dari Fomeka, dari Forever, OKOC Forever, OKOC Fomeka, dari OKOC Kalam, dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa menyediakan para mentornya, orang-orang yang mumpuni untuk berbagi, yang senang berbagi. Kita akan memberikan training kepada mereka. Dan para mentor ini harus mempunyai kelompok-kelompok binaan. Ya, binaannya saya lihat Fomeka dengan para petani, para nelayan, teman-teman OKOC Forever dengan para pengrajin, pembuat bisnis kuliner, Bu Vika ini properti dan lain-lain. Nah, coba satu kelompok ada 10 orang, sehingga kerja kita di penggerak sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, para pelaku usaha mikro dan kecil. Dan ini adalah kurikulum OKOC. Saya terus mengulang kurikulum ini, teman-teman penggerak harus tahu. Dan juga insya Allah kami bersama pemerintah kota Pontianak akan menerapkan kurikulum ini supaya makin banyak warga masyarakat di Pontianak untuk bisa berwirausaha, menjadi UMKM, ya, jadi mengurangi angka pengangguran di kota Pontianak. Mereka didaftarkan, OKOC adalah singkatan One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, jadi mereka didaftarkan di kecamatan-kecamatan, kemudian mereka kita ajak pelatihan, ya, kita ajak pelatihan, ya langsung bergerak. Setelah hari ini MOU kita langsung bergerak, jadwalkan pelatihan untuk para UMKM di sana, ya, bersama teman-teman penggerak di sana, pendampingan para mentor, para coach yang tadi saya harapkan sudah kami TOT, trainingkan, dan lalu turun untuk mendampingi para masyarakat yang ada di kota Pontianak. Kemudian perizinan, ya, sampaikan perizinan yang dibutuhkan oleh UMKM kita coba sudah ada kerjasama dengan pemerintah kota, sehingga bisa membuat perizinannya lebih mudah, ya, karena perizinan inilah yang dibutuhkan. Namanya izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Kemudian ada pemasaran, kita bantu akses pemasarannya, pemasaran melalui akses online maupun offline. Ya, kalau sekarang lebih banyak online-nya, kita buat bajar-bajar virtual juga kalau bisa ya, teman-teman. Maaf, terputus ya, Mas Fikri. Tes, suara saya ada ya? Nah, yang terakhir adalah permodalan. Insya Allah kita akan ada pemberian bantuan permodalan, akses permodalan. Mungkin nanti teman-teman penggerak harus bantu akses permodalan kerjasama dengan bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Seperti di DKI Jakarta, kita dengan Bank DKI, dengan lembaga zakat, seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan lain-lain. Itu yang kita akan terapkan di pemerintah kota Pontianak. Langkah pertama sampai langkah ke-7. Ya, pastikan teman-teman para penggerak mendampingi pemerintah kota melakukan
kurikulum OKOC. Ini seperti yang kegiatan-kegiatan dengan pemerintah Kota Jakarta. Ya, nanti ini senang sekali nanti kita bisa berkegiatan bersama dengan Kota Pontianak. Ini banyak sekali, hari ini aja saya bisa menghampiri secara virtual 3 kegiatan di DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Nah, Mas Fikri baru juga pulang dari Sumatera Barat. Ini para mentor, para pelatih yang akan memberikan pelatihan-pelatihan. Ini ada pelatihan sosis solo ayam, ada pembuatan akar kelapa, pelatihan sosial media di Instagram. Nah, inilah yang akan kami bantu di pemerintah Kota Pontianak. Terima kasih, semoga sukses, semoga manfaat kerjasama kita untuk membantu pemerintah Kota Pontianak memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min. Ya, silakan Mas Fikri. Siap, terima kasih Ketum. Alhamdulillah luar biasa. Tadi arahannya dari Ketua Umum kita, Ketua Umum OKOC Indonesia, sudah memberikan pemaparan terkait gerakan-gerakan dan kurikulum OKOC Indonesia yang selama ini sudah kita jalankan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan baik di DKI maupun di luar DKI yang alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa provinsi lain ya, antara lain Bangka Belitung, Sumatera Barat, yang insya Allah akan menggelar beberapa rangkaian pelatihan nih setelah ini karena data-data kita baru masuk di Sumatera Barat. Bangka Belitung juga akan menyusul dan beberapa kota kabupaten lain seperti Banjarbaru, Kabupaten Kerinci, dan Kota Tanjung Pinang itu ya yang terakhir kita MOU secara virtual kemarin. Ya, terima kasih Hadir pada juga Ketua Umum. Wakil Ketua Umum kita tuh, Mas Fikri. Oh siap. Wah, mohon izin. Terima kasih. Saya baru lihat-lihat. Oh iya, baru lihat-lihat ke audiens ada abangku, Bang Victor Aritonang. Selamat pagi Bang Victor, Wakil Ketua Umum kita OKOC Indonesia di tengah kesibukannya ini sebagai Ketua Kadin Jakarta Pusat. Alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan momen bersejarah nih, insya Allah secara virtual MOU kita dengan pemerintah Kota Pontianak yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali Kota Pontianak dan akan disaksikan oleh Bang Sandiaga Salahuddin Uno sebagai founder OKOC Indonesia. Ya, mungkin kita lanjut ya ke acara selanjutnya, mempersingkat waktu. Mungkin saya akan segera menyerahkan mic-nya kepada Ibu Dian Nusaria. Ibu Dian Nusaria ini salah satu pengusaha UMKM dari Kota Pontianak. Pengusaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner nih dalam pembuatan bakso. Nah, kita tahu sendiri makanan-makanan frozen juga sekarang sedang hits ya di tengah pandemi COVID ini. Bagaimana nih cerita dari Bu Dian Nusaria? Apakah omsetnya sedang melejit nih di tengah pandemi ini? Ataukah ada varian-varian lain nih selain jualan bakso? Mungkin ada frozen lain yang memang sedang dibuat. Kepada Bu Dian Nusaria dipersilakan. Mute-nya mungkin bisa dibuka dulu, Bu. Masih di mute. Dari Pontianak masih di mute. Ya. Mungkin admin boleh dibantu buka mute-nya. Ya, silakan, Bu. Masih belum terdengar ya? Mungkin mic-nya mati kali.
Ya mungkin kita masih menunggu ya teman-teman dari Pontianak ya. Ada sedikit perbaikan teknis mungkin ya. Ya seperti yang disampaikan Ketua Umum kita tadi, Ketua Umum IIM Samsi di Kota Pontianak, alhamdulillah sudah terbentuk beberapa penggerak yaitu ya, antara lain OKOC Forever yang diketuai oleh Ibu Vika Meldita. Ada di sana Bu Vika ya. Assalamualaikum Bu Vika. Ada Ibu Rahayu juga dari OKOC Pomeka, ada di sana juga ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Rahayu. Dan ada OKOC Kalam juga tadi ya yang sudah bergerak di sana. Jadi kalau ada teman-teman UMKM dari Kota Pontianak yang ingin bergabung dengan OKOC, bertanya-tanya mau gabung di mana, mungkin bisa segera mendaftar nih ke beberapa penggerak yang memang sudah aktif di Pontianak. Oke, mungkin bisa dites lagi, Ibu Dian Nusaria, mic-nya masih dalam perbaikan ya. Di sini saya lihat juga ada beberapa teman-teman dari Kalimantan Barat, mungkin di ruang wali kota juga ya. Sini ada Ibu Witur ya, dari Pomeka Kalbar. Ibu Witur, ada Ibu Elda Kasih juga ya, dari Kalimantan Barat. Di situ ada Ibu Nur Indrawati, Ibu Mardoliwati, selamat pagi, Ibu Minar. Luar biasa ini, solid sekali. OKOC penggerak di Kalimantan Barat. Ada Ibu Mewi, Jessica ya, ada Pak Rudianto. Selamat pagi, Bang Rudianto. Ada UMKM dari Brebes juga ini, ternyata hadir. Luar biasa. Dan ada wakil direktur saya nih, luar biasa nih Pak Ismail Syah Alam, tetap semangat. Dan beberapa rekan-rekan lain. Kita sambil menunggu perbaikan dari pemerintah Kota Pontianak. Terputus Mas Fikri ya? Siap tuh. Oh, udah nyambung lagi. Terputus, iya. Siap. Nah. Sorry, termute. Kota Pontianak. Oke, mungkin kita sambil menunggu Pontianak, mungkin kita sedikit berbincang-bincang juga kali ya dengan ketum kita, ketum OKOC Indonesia, ketum IIM gitu. Mungkin bisa apa tuh diceritain dikit bagaimana sih sejarah OKOC Indonesia ini di DKI awal mulanya dan kira-kira apa-apa aja sih yang memungkinkan untuk bisa diadopsi di daerah tuh dari sisi historikal dan setelah kita berjalan nih hampir kurang lebih 3 tahun ya di DKI tuh dari tahun 2013. Ya, betul sekali. Kita berawal saat tahun 2016 OKOC berdiri. Dan sebenarnya Pak Sandi Uno adalah pengusaha yang sangat peduli dengan UMKM sejak awal ya. Dari awal beliau membuka usaha sudah sangat peduli dengan UMKM. Jadi beliau Pak Sandi sebagai Ketua Umum HIPMI saat itu, sekitar tahun 2005,
itu sudah melihat potensi UMKM begitu besar di Indonesia. Sehingga beliau juga membuat gerakan untuk membantu para mahasiswa di kampus-kampus untuk dikenalkan wirausaha, dikenalkan kewirausahaan supaya mereka lulus dari kuliah bisa menjadi pengusaha. Nah, Pak Sandi membuat yayasan namanya Yayasan Min R. Uno Foundation. Nah, itu membantu UMKM, membantu mahasiswa untuk jadi pengusaha. Nah, setelah itu sukses melihat Pak Sandi melihat ingin kewirausahaan ini nggak hanya di kampus, jadi masyarakat lebih luas lagi. Dan basisnya maunya di kecamatan-kecamatan, sehingga beliau menciptakanlah OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Nah, dicoba di Jakarta, kecamatan-kecamatan di Jakarta. Jadi mulai tahun 2016, kemudian tahun 2017 akhir kebetulan Pak Sandi menjadi wakil gubernur, sehingga di DKI kami menerapkan semua kecamatan di DKI Jakarta ada kantor OKOC. Jadi ada kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Kemudian sampai saat ini sudah membantu lebih dari 130.000 UMKM di DKI Jakarta. Ya, dan pengangguran di DKI Jakarta tahun 2018 menurun. Data Bank Indonesia menurun hingga 30.000. Ya, ini kita bantu. Dan ini kita ingin langkah sukses ini bisa diterapkan di semua wilayah di manapun, ya. Itu sehingga kami tidak bisa sendiri, tidak bisa melakukan oleh OKOC Indonesia, tapi kami perlu teman-teman penggerak karena sifatnya gerakan kita terbuka untuk siapapun penggerak komunitas ya yang bisa bekerja sama dengan kami. Makanya ada di sana ada Pomeka, ada Forever, ada Kalam, banyak sekali, 120 total komunitas penggerak di seluruh Indonesia yang bergabung bersama OKOC. Mungkin boleh Mas Fikri menyapa, ada ketua Pomeka, ada ketua OKOC Pomeka, OKOC Forever, OKOC Kalam. Boleh, silakan. Siapa ini Mas Fikri terputus-putus kayaknya nih. Baru gabung lagi. Bu Rahayu, apa kabar Bu Rahayu? Bisa. Assalamualaikum Pak Im. Oh ya, ada ya suaranya bisa. Bu Vika, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Im, baik. Sebenarnya dengan siapa nih? Saya baru lihat. Saya Dian Nusaria Pak, UMKM Pomeka. Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan ini gerakannya sudah bergerak terus teman-teman di Kalimantan Barat. Silakan Mas Fikri. Bisa. Siap, alhamdulillah sudah lancar ya komunikasinya dari Pontianak. Tadi pemaparan sedikit dari Ketum IM terkait sejarah berdirinya OKOC Indonesia dan gerakan-gerakan yang memang sudah kita lakukan di Jakarta ya selama 3 tahun ini. Dan alhamdulillah sejak 2018 pasca Pilpres kita terus bergerak membuktikan janji-janji konkret dari Bang Sandiaga Uno, bukan cuma janji manis seperti janji beliau yang apapun hasil dari 2019, OKOC akan terus bergerak dan ditunaikan secara tuntas dengan kerjasama daerah dan Video pula yang putus, kita yang bagus, dia yang putus. Bila nak selesai. beberapa kali terputus. Ya, berarti langsung saja kita lanjutkan diskusi kita. Saya ini agak fasih bahasa Indonesia. Sudah termasuk lain. Coba ya Kak, Assalamualaikum gitu Kak. Iya. Ibu Dian,
Komika, mungkin dipersilakan. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian Nusaria dari Komika Kalbar. Saya punya usaha ada beberapa usaha dari buatan bakso, buatan paru ungkep dari Sri Kulinernya, ada bikin kue, bikin tar susu, macam-macam puding, kue talam, cake dan sebagainya. Itu saya selingi. Jadi tidak hanya menekuni satu usaha, satu pembuatan, satu cara saja gitu. Jadi saya coba cara ini, coba cara yang lain, melihat peluang, menawarkan kepada konsumen apa yang mereka perlukan, seperti itu. Penjualannya, alhamdulillah selama COVID, karena kami melayani pelayanan antar ke rumah, jadi alhamdulillah masih ada pemasukan selama masa pandemi ini, walaupun tidak selancar sebelum pandemi, tapi masih ada, alhamdulillah masih bisa berjalan. Ya, ada beberapa kendala yang saya pribadi juga merasakan, salah satunya bahan baku, harga telur yang kadang selalu naik, harga ayam broiler yang kemarin sempat naik tinggi, jadi saya juga terpaksa harus menaikkan harga ayam bakar yang saya jual. Tar susu juga, kue tar susu, harga telur yang mencapai 2.000 satu butirnya, jadi tidak bisa jual harga biasa, jadi terpaksa saya naikkan, dan itu juga berdampak kepada omsetnya. Gitu. Selama pandemi ini, memang dituntut kita sebagai pelaku UMKM dituntut kita lakukan, selama itu bisa menyelamatkan usaha kita. Itu saja. Ibu Ayu? Kita ada waktu masing-masing. Saya ngomong. Ya, terima kasih Bu Dian. Pemaparannya tadi terkait usahanya di bidang kuliner, Bu ya, di bidang bakso yang kita tahu. Kalau di Jakarta sendiri ini usaha di bidang frozen ya, makanan beku ini di tengah pandemi jadi sebuah peluang usaha tersendiri, Bu ya. Bahkan banyak pedagang-pedagang bakso yang nggak bisa keliling, punya jaringan, akhirnya bakso di frozen, Bu. Bikin frozen ya. Dijual dalam bentuk cai kue juga yang kita biasa juga di frozen. Itu lebih enak ya? Masakan. Ya, di frozen. Iya. Jadi semuanya pada di dapur sendiri nih, Bu, setelah pandemi ini. Yeah. Ya, ada yang bikin nugget akhirnya, bukan cuma bikin bakso, ada yang bikin bakso-bakso ikan seperti tom yum kayak gitu, Bu ya. Banyak pilihan gitu. Akhirnya omsetnya malah naik karena banyak varian gitu. Ya, kita tidak bisa terima kasih kepada Bu Dian. Ya, benar, Bu. Inovasi yang mungkin diperlukan di tengah pandemi ini ya. Siap, makasih Bu Dian Nusaria. Selanjutnya mungkin sudah ada Ibu Umi Husna Dewi ya, Bu Rahayu ya. Iya, Pak. Ibu Umi Husna Dewi, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang handicraft ya, Bu ya. Handicraft tadi Bu Rahayu dari Komika cerita salah satu latar belakangnya Ibu Umi Husna Dewi ini bergerak di bidang handicraft, penjualan tanjak ya. Saya kalau di tempat saya di Riau itu ada tanjak juga, Bu. Tanjak Melayu tapi. Kalau di Pontianak tanjaknya saya belum tahu nih. Tanjak seperti apa di bawah tanjaknya, Bu?
Halo, nggak bawa ya? Lain saja yang dibawa ya. Pajak dan apa? Coba mungkin bisa ditunjukkan dan mungkin diceritakan Bu ya, apa saja karya-karya dan produk-produk dari usaha UMKM di bidang handicraft dari Pontianak ini. Mungkin kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kusnadewi. Saya mempunyai produk UMKM dengan brand Rimba Souvenir. Sebenarnya brand Rimba Souvenir ini usaha saya sebenarnya tidak hanya di bidang handicraft, tetapi juga ada juga percetakan undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan wedding. Jadi kami mengusung konsep one stop shopping wedding. Selain wedding juga kita sebenarnya ada kalau di Kalimantan Barat atau khususnya di daerah Pontianak itu ada yang namanya acara akikah dan pernikahan dengan kebutuhan pernikahan seperti bunga telur, sirih pinang, seserahan dan lain-lain. Saya di saat pandemi ini termasuk salah satu usaha yang terkena dampak dari pandemi ini karena pernikahan yang dibatasi jumlahnya itu sangat menurunkan omset kami dan terpaksa saya meliburkan karyawan dan juga merolling. Jadi beberapa orang masuk nanti libur gitu karena sangat drastis sekali. Tapi saya tidak sampai di situ. Saya terus berpikir bagaimana karyawan saya bisa terus bekerja. Akhirnya saya membuat beberapa varian, di antaranya saya membuat hampers, terus saya mengajak pengrajin saya untuk membuat seperti masker yang dijadikan untuk souvenir pernikahan di saat seperti ini, dan saya packing sebagus mungkin sehingga membuat daya tarik dari konsumen itu menjadi lebih tertarik dengan produk saya. Selain itu di saat ini karena sudah pemerintah sendiri sudah mungkin memberikan lampu hijau terhadap khususnya wedding yang akan diadakan di Kota Pontianak ini, kami membuat beberapa varian-varian seperti goodie bag yang dipakai untuk konsumen membawa makanannya karena sekarang banyak di antara konsumen yang memakai sistem take away, jadi makanan itu dibawa pulang. Jadi kami membuat packaging sebagus mungkin sehingga membuat konsumen tertarik. Itu saya dibantu juga, selain dari beberapa karyawan saya juga dibantu oleh ibu-ibu yang ada tetangga saya di sekitar saya sebagai tenaga freelance. Tetapi karena banyaknya, sebenarnya saya banyak ingin berinovasi di saat pandemi ini, cuman karena mungkin kan keterbatasan modal juga, karena permintaan juga yang lumayan banyak di saat pandemi ini, karena saya membuat produk ini ternyata diminati, membuat ini ternyata diminati gitu. Jadi kadang-kadang kita itu bingung juga, jadi harus sistemnya PO, sementara kadang-kadang orang butuhnya cepat. Itu kadang-kadang masalah yang dihadapi saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu ya, Ibu Kusnadewi tadi pengrajin dari penggerak OKOC di Kalimantan Barat. Terima kasih. Jadi mungkin beberapa ceritanya bisa menjadi inspiring juga ya untuk teman-teman lain di tengah pandemi ini bisa tetap berkarya dalam bidang handicraft, karena memang ini salah satu bidang-bidang UMKM yang memang terkena dampak juga dari pandemi ya. Salah satu sektor-sektor tourism
oleh-oleh gitu, dan homestay, dan beberapa klaster-klaster lainnya memang cukup terasa nih dari sisi pandemi karena bandara semua sepi. Saya nggak tahu di bandara di Pontianak apa sudah ramai atau belum. Cengkareng juga masih sepi sampai hari ini. Ya mungkin sedikit banyak berdampak ya Bu ya, terkait pandemi ini. Ya mungkin langsung saja ke berikutnya. Ini ada sedikit cerita nih atau sambutan dari salah satu penggerak kita nih, Ibu Vika Melgita, Ketua Umum OKOC Forever Kalimantan Barat nih, yang saya juga sempat baca-baca beritanya nih, bergerak terus nih di Kalimantan Barat untuk melakukan pembinaan terhadap teman-teman UMKM di sana. Ya, kepada Ibu Vika Melgita, mungkin waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini masih bisa bertatap muka kepada Ketua Umum OKOC Indonesia, Bang Iim, terus ke Bang Fikri dan juga teman-teman OKOC Indonesia di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk memberikan saya kesempatan berbicara. Alhamdulillah untuk OKOC Forever Kalimantan Barat sampai saat ini kami terus bergerak. Ketika pelantikan kemarin di bulan Januari, kita sempat setelah pelantikan, tak lama pandemi pun datang, tapi itu tidak menjadi halangan bagi saya dan teman-teman penggerak OKOC Forever Kalimantan Barat. Kami terus bergerak sesuai dengan target saya, Ketum Iim dan Prof. Indra. OKOC Forever ditargetkan untuk menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat. Dan untuk kegiatan kami saat pandemi kemarin, alokasi kita lebih ke sosial. Alhamdulillah, berbagi APD, berbagi untuk bantuan-bantuan COVID kemarin, juga kita lebih ke sosial kemarin. Tapi untuk anggota-anggota UMKM kita juga tetap kita bina, kita pantau lewat grup penjualan mereka, dan PR saya ini membuat produk mereka dari lokal, bisa dipasarkan dari lokal, nasional, hingga go internasional. Alhamdulillah untuk anggota UMKM OKOC Forever Kalimantan Barat, sampai kemarin kami terus berkoordinasi dan alhamdulillah respon yang baik dari Pemkot juga. Kemarin kita bersinergi bersama pemerintah Kota Pontianak memberikan bantuan kepada anggota UMKM OKOC Forever yang terkena pandemi. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pontianak yang bersinergi bersama OKOC Forever memberikan bantuan kepada anggota-anggota OKOC Forever, sehingga bantuan itu sangat sekali bermanfaat untuk mereka pelaku UMKM. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini, undangan dari teman-teman OKOC Fomeka, terutama Tum Iim. Terima kasih Tum dan Mbak Ayu. Semoga OKOC Forever dan OKOC Fomeka terus bersinergi membantu pemerintah Kota Pontianak. Insya Allah program-program kita ini bisa kita soundingkan ya, Mbak Ayu ya. Ya, untuk selanjutnya nanti boleh saya lanjutkan ke Mas Fikri. Terima kasih Bu Vika, luar biasa tadi sedikit pemaparannya terkait target ya, target sekian 10.000 mungkin ya, saya baca di sekian ribu ya di media-media ya, untuk penciptaan lapangan kerja di OKOC Forever di Kalimantan Barat ya. Karena Kalimantan Barat kan penduduknya cukup luas juga ya. Saya baca di beberapa media seperti Tribun tuh, saya baca kemarin Tribun Pontianak. Ya, mungkin lanjut kita bersingkat waktu sebelum MOU. Mungkin mic-nya saya serahkan kepada salah satu penggerak yang fenomenal juga nih di Kalimantan Barat. Di sebelah Ibu Vika udah ada Ibu Rahayu yang kemarin habis launching kapal wisata Bu ya, kita lihat di grup ya. Nah, di tengah pandemi ini ada kapal wisata yang berlayar ini, mungkin kita bisa minta ceritanya nih dari OKOC Fomeka dan apa-apa saja kegiatan yang belakangan sudah dilakukan. Ya, kepada Ibu Rahayu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum Iim Bersamsi,
Pak Fikri dan teman-teman penggerak OKOC di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam agenda MOU antara pemerintah Kota Pontianak dan OKOC Indonesia. Di sini saya selaku Ketua Umum OKOC Fomeka Indonesia sudah melakukan beberapa kegiatan yang sampai saat ini yang kami rangkul adalah 3 komunitas, yaitu UMKM, petani, dan nelayan. Nah, untuk UMKM, Fomeka ini khusus di Kalimantan Barat, sampai hari ini kurang lebih 150 UMKM yang sudah bergabung di kita dengan berbagai macam produk, diantaranya kuliner dan kerajinan. Nah, untuk petani, kita juga sudah membina kurang lebih 500 petani, itu khusus di Kecamatan Sungai Kakap. Bahkan kita juga sudah sedikit memberikan bantuan bagaimana hasil dari panen padi petani itu kita yang kelola. Jadi kemarin kita ada membuat semacam pabrik sederhana yang satu harinya kurang lebih bisa berproduksi 3 ton. Nah, hasil dari produksi padi itu nanti kita yang packing, kita beri nama beras super Fomeka. Nah, untuk nelayan, kebetulan juga kita di sana banyak ya, binaan nelayan juga kurang lebih 500-an. Kemarin atas perpanjangan tangan dari Ibu Mardoliwati selaku salah satu pembina kita memberikan bantuan itu berupa mesin untuk perahu kecil di bawah 3 GT. Itu kurang lebih nanti kita realisasikan sekitar 100 mesin nelayan. Nah, kemarin juga untuk hasil tangkapan nelayan yang dikembangkan oleh UMKM berbentuk ikan asin, itu juga kita yang bantu packingkan dengan packingan ikan asin Fomeka. Nah, kebetulan kemarin dari komunitas nelayan di Sungai Kakap itu ada yang memiliki inisiatif memanfaatkan perahu nelayan yang sudah tidak digunakan lagi, terus direhab sama mereka untuk menjadi salah satu aset untuk kapal pariwisata. Karena di Sungai Kakap itu view-nya itu adalah Sungai Kakap, ya. View-nya itu sungai yang cukup luas. Jadi kemarin kita baru saja diminta tolong untuk memviralkan sekaligus untuk meresmikan kapal pariwisata Muara Sungai Kakap. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya tercinta Mbak Vika yang bergerak di penggerak OKOC Forever yang selama ini selalu bersinergi dengan saya, ya. Insya Allah kita saling bahu-membahu ya Mbak Vika ya. Mbak Vika ini salah satu partner saya yang luar biasa orangnya. Kapanpun saya telepon siap hadir, walaupun sekedar ngopi ya Mbak Vika. Semoga kita tetap bisa saling bersinergi ya Mbak Vika, OKOC Forever dan OKOC Fomeka dalam satu tujuan membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat. Mungkin itu Pak Fikri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rahayu dari OKOC Fomeka ya. Bu Rahayu ya. Mungkin mempersingkat waktu nih, kita sudah sedikit ngaret, kita langsung ke acara selanjutnya ya. Di sini mungkin sudah hadir ya Dr. Andes Agus Subardi, Bu Rahayu ya, dari Direktur BPR Bank Katulistiwa Kota Pontianak. Mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait potensi-potensi permodalan UMKM di Kota Pontianak. Mungkin kepada Dr. Andes Agus Subardi, Pak Direktur Bank BPR Katulistiwa Kota Pontianak, dipersilakan waktunya Pak. Apa harapan-harapannya mungkin setelah MOU kita dengan Kota Pontianak dan OKOC Indonesia? Kepada Pak Direktur, dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami Agus Subardi, Direktur Utama PD Katulistiwa Perumda Katulistiwa Kota Pontianak. Dan perlu kami sampaikan Pak, bahwa kita sudah membiayai sebanyak 9,1 miliar untuk UMKM yang ada di Kota Pontianak dengan jumlah debitur 400-an. Kemudian penabung di kita sudah
penabungnya ada 426 penabung dan ada 1,2,95 M Pak tabungan di kita. Dan posisi kita cukup strategis di pusat pasar, sehingga banyak UMKM, pedagang-pedagang yang setiap hari kita ambil, dan alhamdulillah rata-rata setiap hari kita dapat 15 sampai 25 juta setiap hari, Pak. Ke depan besar harapan kita bahwa UMKM yang ada di Kota Pontianak ini bisa memaksimalkan produk-produk yang ada di Bangka Tulistiwa. Demikian Pak, pengantar Pak. Oke Pak Direktur, mungkin sedikit juga pengantar ya dari tim OVOC. Kita di sini sudah memiliki kurikulum 7. Ibu Rahayu dan Bu Vika juga sudah sangat hafal nih kurikulum kita, dan di pas kita ke-7 ini ada akses permodalan, Pak. Jadi mungkin salah satu harapan kita nih setelah MOU ini, nanti kita bisa bersinergi dengan penggerak-penggerak di Pontianak, Kota Pontianak khususnya. Nanti mungkin Bu Rahayu dan Bu Vika dan teman-teman OVOC Kalam yang lain bisa memberikan data-data yang valid ya. Karena kita tahu BPR ini mungkin yang paling menjadi basic ini adalah terkait validitas Pak ya, validitas usaha, validitas mikro yang memang cukup rentan ya dari sisi agunan dan lain-lain. Kita berharap setelah kurikulum 7 pas ini berjalan di penggerak dan diaplikasikan bersama-sama pemerintah Kota Pontianak dari sisi awal pendaftaran, pelatihan, perizinan, sampai pelaporan keuangan yang sudah lengkap, mungkin nanti bisa menjadi data nih Pak dari BPR di Kota Pontianak untuk bisa lebih menggenjot lagi dan bergulir untuk UMKM, karena di tengah pandemi ini UMKM yang paling terasa dari sisi dampaknya Pak ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Direktur? Kebetulan juga kita Ketua BPR Kalimantan Barat, Pak. Anggota kita ada 20 BPR Kalimantan Barat. Mungkin itu bisa kita sinergikan ke depannya, Pak. Sehingga tidak terbatas di Kota Pontianak, juga yang ada di Kalimantan Barat. Tapi besar harapan kami, karena kita kerjasama juga dengan Jam Kerida, Pak. Sehingga jaminan bukan suatu yang suatu keharusan, kemutrakan, tetapi usahanya itu sendiri yang kita perhatikan. Kalau memang benar-benar layak dibiayai, kita di backup sama asuransi Jam Kerida. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik ya Pak, karena beberapa daerah yang sudah bekerja sama juga dengan kita memang menjadikan beberapa gerak di daerah ini menjadi salah satu big datanya Pak. Karena di Sumatera Barat sendiri juga memang kita sudah mulai intens berkomunikasi dengan Bank Nagari, BPD di Sumatera Barat juga nanti insya Allah akan ada dana-dana bergulir juga yang memang akan mereka pantau dari pelatihan-pelatihan OVOC ini, dari pelatihan sampai pelaporan keuangan, perizinan dan lain-lain. Jadi menjadi acuan sendiri nih Pak. Jadi mungkin nanti secara lebih intens BPR dan penggerak-penggerak bisa saling bersinergi Pak ya ke depan. Oke, terima kasih Pak Direktur BPR, sedikit pandangannya. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, ada Pak Kadis ya. Pak Kadis Perindak, di sana Perindak atau Nakertrans Pak? Perindak UMKM atau Nakertrans Pak? Perindak ya? Ya, kepada Pak Kadis Perindak, Pak Insinyur Haryadi. Kepada Pak Kadis mungkin bisa sedikit memaparkan nih Pak tentang perkembangan dan update-update UMKM di Kota Pontianak. Mungkin biar bisa sama-sama kita dengarkan nih Pak. Dan apa-apa saja yang mungkin bisa disinergikan dengan OVOC Indonesia. Mungkin kepada Pak Insinyur Haryadi, Pak Kadis, dipersilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Fikri dan salam buat Ketua Umum Bang Iin dan
Prof. Indra, ya, yang kita sekian kalinya ketemu terakhir waktu pembukaan pelantikan di Udantul Pontianak. Jadi seperti yang kita sampaikan, gambaran untuk di Kota Pontianak, Mas Fikri, kita membawai bidang perindustrian, menangani industri kecil menengah besar, kemudian bidang perdagangan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kemudian menangani bidang koperasi, ada kurang lebih hampir 1.000, dan UMKM jumlahnya kurang lebih 28.780 di Kota Pontianak, serta bidang pasar yang menangani pasar tradisional maupun pasar modern, serta meteorologi. Khususnya pada hari ini, dalam rangka MOU Pemerintah Kota Pontianak dengan OKOC, kami dari Dinas Koperasi dan Perdagangan mengucapkan syukur alhamdulillah dengan adanya wadah ini tentu banyak program-program yang bisa disinergikan, program dari Dispenda Kota Pontianak dengan OKOC, dengan 7 program yang ada di OKOC tadi yang saya perhatikan. Kemudian tentu dengan adanya OKOC ini kita bisa mengharapkan UMKM di Kota Pontianak yang jumlahnya 28.780 ini bisa bangkit kembali di era new normal. Tentu dengan adanya OKOC ini 7 program tadi, baik itu salah satunya pelatihan, kemudian permodalan maupun perizinan, kami akan mensinkronkan, mensinergikan dengan APBD Kota Pontianak, yang mana sekarang UMKM ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan Kota Pontianak sebagai kota jasa perdagangan. Tentu UMKM inilah yang tentu akan kita terus bangkitkan bersinergi dengan OKOC. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Fikri. Ya Pak Kadis, mungkin Mas Fikrinya. Nah ini. Siap. Mau lagi Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ini kita memang di tengah pandemi ini sinyal banyak. Pak Kadis update-nya seputar pergerakan dan pembinaan ya UMKM di Kota Pontianak. Mungkin apa di Pontianak sudah hadir Pak Walinya, kalau boleh tahu, Bu Rahayu. Pak Jenderal, Pak Wali. Izin. Pak Wali. Oh iya. Udah, Pak Walinya lagi dipanggil sebentar, Pak Fikri. Oh, siap. Berarti mungkin kita sedikit tanya-tanya dulu ya kepada Pak Kadis UMKM, Pak Kadis Penakar Trans UMKM, Pak Insinyur Haryadi. Jadi memang seperti yang mungkin tadi di awal dijelaskan oleh Ketua IIM, Ketua OKOC Indonesia, Pak, kita di OKOC Indonesia ini memiliki kurikulum kita namanya 7 PAS yang memang berisikan seputar pembinaan dari pendaftaran, Pak, pendaftaran, pelatihan, pendampingan, laporan keuangan, sampai yang 7 PAS terakhir itu akses permodalan, Pak. Nah, untuk MOU OKOC Indonesia dengan pemerintah daerah, memang salah satu part yang kita harapkan adalah keberpihakan dari sisi perizinan, Pak. Jadi memang banyak sekali cerita-cerita dari penggerak kita yang memang sedikit terkendala di perizinan sebelum kita MOU. Dan alhamdulillah setelah kita MOU dengan beberapa pemerintah daerah, dari sisi keberpihakan perizinan ini cukup dibantu, Pak. Terlebih dari izin-izin PIRT, izin UMKM, izin BPOM, sampai izin sertifikasi halal. Karena itu memang seperti perintilan tapi sangat terasa untuk teman-teman UMKM, Pak. Jadi seperti salah satu penggerak kita di Batam, ada OKOC progresif ya, Tum ya. Beberapa waktu lalu membuat sebuah pelatihan, perizinan kolektif dari sisi BPOM dan sertifikasi halal. Jadi kita berharap juga nanti secara kolektif juga ini bisa menjadi program-program nih, atau menu-menu baru dari OKOC di Kalimantan Barat, bagaimana kita juga bisa melakukan pendampingan dari sisi perizinannya, Pak. Baik dari sisi
BPOM, sertifikasi halal, sampai dari sisi perizinan PIRT dan lain-lain. Karena mungkin itu juga menjadi salah satu tolak ukur dari BPR ya, Pak Direktur ya, untuk melakukan dana-dana bergulir. Mudah-mudahan juga bukan cuma BPR Pontianak nih Pak, tapi Bank BPD Kalbar juga nanti menjadikan penggerak-penggerak OKOC ini sebagai salah satu big data juga dalam sisi pendanaan dan program-program perizinan lain. Ya, mungkin itu sedikit dari kita. Apa sudah bisa bergabung, Pak Wali? Ini nggak rasa pun harusnya Pak Dedi ya physical distancing. Kita masih menunggu Pak Wali, Pak Edi. Sudah hadir Pak Fikri? Sudah hadir, Pak. Sudah hadir. Sudah hadir. Mohon izin Pak Wali, Pak Edi Rusdi Kamtono. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Edi, Pak Wali, apa kabar? Sehat Pak? Salam, alhamdulillah sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Ya, dalam kesempatan siang ini, insya Allah kita mohon izin Pak, ingin dari OKOC Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk bekerja sama dalam pembinaan dan pendampingan UMKM. Mungkin dari Pak Wali Kota Pontianak, Pak Edi, bisa disampaikan Pak sedikit arahan ataupun pandangannya ini terkait kerjasama kita. Sebentar lagi insya Allah Bang Sandiaga Uno juga akan masuk ke room kita jam 12.30. Mungkin kepada Pak Wali, Pak Edi Rusdi Kamtono, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jelas nggak suara saya? Jelas Pak, cukup jelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua ya, OKOC, Pak Iim, Samsi, beserta di sini di Kotip Center Kota Pontianak hadir Direktur Bank Pasar Khatulistiwa, Kepala Dinas Perindak, perwakilan dari tim OKOC Kota Pontianak, serta para peserta virtual. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta ridhonya siang ini bisa berkomunikasi melalui virtual. Pada kesempatan siang hari ini ingin saya sampaikan sejak bulan Maret, di mana Kota Pontianak sudah ada warganya yang terpapar virus corona, kita melakukan pembatasan-pembatasan hingga memang dampak yang paling besar dirasakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, di mana pembatasan tersebut menyebabkan mereka tidak bisa berdagang atau tidak ada pembeli dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungannya. Nah, di era adaptasi sekarang ini, Kota Pontianak sudah mulai menggeliat lagi usaha mikro kecil menengahnya, terutama di sektor kuliner, dan masih ada beberapa kegiatan yang mereka masih bergerak. Jadi dampak ini kita sekarang sedang menyusun rencana program bagaimana mengembalikan recovery daripada para pelaku usaha ini. Karena sekarang tingkat daya beli masyarakat masih rendah ya akibat COVID ini. Dan alhamdulillah Kota Pontianak sekarang sudah zero dari yang terkonfirmasi positif ya. Sudah sejak tanggal 18 yang lalu. Nah, tapi kita masih tetap waspada
dan mengingatkan terus kepada para pelaku usaha untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan. Nah, kembali ke para pelaku usaha mikro, kita harapkan semangatnya tetap harus tumbuh. Kita sudah melakukan kerjasama juga dengan BUMN, BUMD, perbankan ya, yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk memberikan insentif ataupun kemudahan serta permodalan yang nantinya akan dikoordinasi oleh dinas terkait dalam hal ini. Tapi juga dalam prakteknya di lapangan, ternyata tidak semua pelaku ini berjalan lancar karena daya beli masyarakat masih rendah. Ya. Sehingga kita harus melakukan inovasi-inovasi bagaimana supaya produk-produk yang dihasilkan tersebut bisa kembali dibeli, ya. Sehingga ada perputaran usaha. Dan kita sudah membuat rencana-rencana untuk memperkenalkan atau memberi insentif pada mereka berupa nanti ada expo, misalnya ada kegiatan festival, ada asar rakyat dan lain sebagainya. Nah, kegiatan OKOC ini tentunya harapan kita juga bisa membantu para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak itu bisa tumbuh kembali. Saya rasa itu dari saya, Pak Im Samsi ya. Siap, Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wali Kota Pontianak. Terima kasih atas pandangannya. Mungkin izin Pak, kita mau tanya-tanya juga sedikit Pak terkait potensi-potensi UMKM di sana, kira-kira di Kota Pontianak sendiri Pak. Ya. Dari sisi produk unggulan Pak, dari sisi Kota Pontianak sendiri, dari sisi UMKM, kalau kita boleh tahu produk-produk unggulan apa saja sih Pak yang memang sedang Kita kalau di Pontianak sekarang ini para pelaku usaha mikro kecil ini banyak ya, banyak sektor. Kalau di usaha kuliner itu mulai dari produk makanan-makanan ringan sampai makanan-makanan berskala restoran atau rumah makan. Termasuk warung-warung kopi yang sekarang sedang digemari oleh masyarakat anak-anak muda. Warung-warung kopi. Terus makanan-makanan yang berupa cemilan misalnya, atau makanan udapan juga, itu juga memiliki ciri khas tersendiri. Jadi memang termasuk salah satu kota Pak ya, kalau boleh dikategorikan ya, Kota Pontianak. Kota apa? Halo, kota apa? Kota apa Pak? Kurang kedengaran? Gimana Pak? Sedikit terputus ya? Pak. Tadi maaf Pak ya. Apa suaranya? Ya mungkin saya bisa simpulkan memang perkembangan Pontianak hari ini lebih ke perkembangan urban berarti Pak ya. Banyak kafe, coffee shop, kuliner Pak ya. Memang sedang berkembang pesat di Pontianak Pak ya. Ya karena Kota Pontianak sekarang sebagai kota perdagangan dan jasa dengan jumlah penduduk hampir 700.000 jiwa, ya, kotanya tidak luas, jadi kita memang mengandalkan barang dan jasa untuk konsep pertumbuhan kota ini. Sebagai kota dagang dan jasa nih Pak, mungkin sedikit pertanyaan. Ada beberapa kota yang memiliki demografi sama mungkin Pak, seperti Pontianak, mungkin kalau saya boleh bilang seperti Depok, Kota Bekasi ya kan, yang memang cukup mengandalkan main Pak ya, di event dan organisasi yang kita tahu memang dia bersahabat lah dengan pandemi. Sedikit informasi sisi
event organizer mungkin di sana apakah sudah diizinkan dengan protokol COVID, karena di DKI sendiri sudah keluar pergub Pak ya untuk event memang sudah mulai dilonggarkan tapi dengan beberapa protokol dari pergub sendiri. Kalau di Putus-putus, Bang Fikri. putus ya? Ya, tadi saya ada sedikit pertanyaan Pak terkait MICE sebagai kota dagang dan jasa. Kita tahu memang industri MICE ini menjadi salah satu bidang yang memang cukup tinggi di mana Pak ya, seperti Kota Depok, Bekasi, memang cukup mengandalkan dari sisi MICE-nya Pak, event organizer dan lain-lain. Nah, di DKI sendiri sudah keluar nih Pak pergub yang mengatur event organizer tapi dengan protokol COVID. Apakah di Pontianak sendiri dari industri event organizer sudah diperbolehkan Pak dengan perwalinya mungkin, atau memang masih off nih sementara nih Pak? Ya, kita gini, kita nanti besok hari Selasa tanggal 22 sudah memanggil ya untuk mensosialisasikan. Kita akan membuat surat edaran untuk membolehkan kegiatan-kegiatan seperti wedding ya, pernikahan, resepsi, pertemuan, terus kegiatan-kegiatan lainnya, convention juga tadi. Ya, beberapa gedung pertemuan kita atau tempat acara yang tadinya kita tutup sudah bisa dibuka kembali. Dan insya Allah minggu depan mungkin sudah mulai bisa digunakan dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Saya yakin protokol ini sudah standar sama mungkin di berbagai tempat. Cuma untuk yang acaranya di rumah ini memang sedikit kita harus lebih hati-hati gitu, karena pengawasan atau ngontrolnya akan lebih sulit kalau seandainya tempatnya terbatas. Tapi kalau di gedung convention center atau di ballroom atau di hotel dan gedung-gedung pertemuan yang kapasitasnya relatif lebih besar, itu mungkin lebih mudah untuk mengawasinya. Demikian Bang Rijal. Demikian Bang Fikri ya. Ya, ya Pak Wali Kota, mohon maaf Fikri kayaknya ada kendala ini nih, jaringannya agak terputus. Pak Wali Kota, saya Iim Rusamsi Pak, Ketua Umum OKOC Indonesia. Terima kasih sekali sudah berkenan mau untuk kerjasama bersama kami di OKOC. Dan tadi saya juga menyampaikan ke teman-teman di sini bahwa gerakan ini gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Jadi kami ingin sekali banyak teman-teman di Pontianak kita bisa bantu untuk bisa menjadi pengusaha. Kalau mereka bisa menjadi pengusaha, artinya kita bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri dari binaan-binaan UMKM yang kami lakukan. Nah, basisnya adalah kita gerakan, karena kita gerakan sehingga kita juga mempunyai komunitas penggerak yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, salah satunya yang sebelah kiri Bapak persis, nah itu ada Bu Vika dari OKOC Forever. Nah, ketuanya untuk di Kalimantan Barat. Kemudian ada Bu Rahayu dari OKOC Omeka, Bu Rahayu ketuanya, dan juga ada Bu Ani nih sebelah Bu Rahayu adalah pembina dari OKOC Forever Kalimantan Barat. Nah, kita ini bergerak untuk membantu UMKM di Kalimantan Barat supaya mereka bisa secara mandiri usahanya berjalan sangat bagus sehingga lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak lagi. Itu Pak Wali Kota. Jadi nanti kerjasama yang kita sudah tanda tangan pagi hari ini, insya Allah kami terus akan langsung bergerak untuk
bersama mungkin dengan Pak Insinyur Haryadi ya, Kepala Dinas, untuk bisa membantu UMKM-nya. Kita ada pelatihan-pelatihan, Pak, kemudian pendampingan yang paling penting. Makanya pendamping ini adalah teman-teman penggerak nanti akan bantu di dinas-dinas di pemerintah Kota Pontianak. Kemudian kita perizinan, kita dorong supaya UMKM-nya mendapatkan izin usaha mikro dan kecil dan juga izin edar lainnya yang dibutuhkan. Nah, namun sebelum itu kita dampingi dulu supaya bisa dikurasi produknya. Kemudian pemasaran tadi secara online dan juga secara offline kita bantu. Kemudian sampai akses permodalan. Jadi ada pelatihan keuangan nomor 6, nah ketujuh akses permodalan. Nanti ini udah ada Bank Perkreditan Rakyat mungkin bisa bantu juga kerjasama. Nah, jadi binaan-binaan UMKM-nya bisa juga mendapatkan akses permodalan, pinjaman dari perbankan maupun non-bank. Kita non-bank bisa dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga fintech, dan lain-lain. Begitu Pak, nanti kita sebentar lagi Pak Sandi akan hadir di dalam forum ini. Bang Fikri, udah stabil ininya? Koneksinya? Siap Tung, makasih. Ya, betul sekali. Ya, itu tadi sedikit pemaparan dari Ketua Umum kita, Pak Wali, mungkin seputar harapan-harapan kita terkait kerjasama kita dengan pemerintah Kota Pontianak, Pak. Karena kita tahu seperti yang sering didengungkan oleh Bang Sandi Uno, UMKM ini menjadi lapangan pekerjaan terbesar, Pak. Penyumbang lapangan pekerjaan terbesar. Bahkan sampai 98%, Pak. Jadi memang sektor UMKM ini yang memang sangat menjadi perhatian khusus dari founder kita, Bang Sandiaga Salahuddin. Bagaimana UMKM ini sebagai garda terdepan perekonomian kita ini bisa tetap survive, Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Ketum sendiri ada sedikit pertanyaan tuh kepada Pak Wali dan jajaran seputar potensi-potensi UMKM di Kota Pontianak. Ya, mungkin saya juga sedikit sharing Pak Wali Kota bahwa kita sudah kerjasama dengan pemerintah lainnya, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, juga ada pemerintah Kabupaten Jambi, Kerinci di Jambi, kemudian ada Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Dan seperti DKI Jakarta, kita karena targetnya di DKI Jakarta adalah 200.000 wirausaha baru ataupun lapangan kerja baru selama 5 tahun. Jadi ini sudah masuk tahun ketiga, dan di tahun ketiga ini sudah lebih 130.000 wirausaha baru, Pak, bergabung bersama kami melalui pemerintah Provinsi DKI. Dan bukan hanya Dinas Perindustrian atau Perdagangan, tapi di DKI juga melibatkan dinas-dinas lainnya, yaitu ada dinas sosial, ada dinas tenaga kerja, kemudian dinas UMKM tadi. Sekarang UMKM dengan dinas perindustrian jadi satu, juga perdagangan jadi satu juga. Jadi dinasnya jadi satu nih, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM itu jadi satu. Kemudian ada dinas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian. Jadi kurang lebih ada 6 dinas, Pak, di pemerintah Provinsi DKI yang kami dampingi untuk bisa membantu UMKM-nya. Dan kami dibantu oleh para penggerak yang membantu mendampingi para UMKM. Mungkin yang saya ingin, mungkin Pak Wali bisa sharing kepada kami, karena di negara aja di pemerintah pusat lebih dari 20 instansi kelembagaan pemerintah atau non-lembaga kementerian, ada lebih dari 20 yang berhubungan dengan pembinaan UMKM, Pak. Nah, apakah kalau di pemerintah Kota Pontianak ada berapa banyak, Pak, lembaga dinas atau non-dinas yang terlibat di pembinaan UMKM di Kota Pontianak? Itu, Pak, pertanyaan. Ya, terima kasih Bang Iim ya. Ya. Kalau di Pontianak saya rasa sama ya dengan di kota-kota lain. Memang dilihat dari jenis usahanya. Kalau di usaha misalnya
perdagangan, jasa yang berkaitan dengan seperti kuliner itu memang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan misalnya. Kita juga Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga masuk di situ. Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga, Kepariwisataan ada di situ. Jadi luas, termasuk Dinas Pemberdayaan Wanita, Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya. Terus di BUMD juga kita ada Bank Pasar Peristiwa. Nah, tinggal nanti dilihat jenis produk ataupun jenis usahanya. Seperti kalau di bidang fashion itu lebih banyak di pariwisata. Ada lagi kalau kesenian di kebudayaan, mungkin juga ada bidang-bidang lain yang terkait. Oleh sebab itu sebenarnya inti dari kerjasama ini yang kita harapkan adalah jaringan. Karena saya yakin tim OKOC ini kan seluruh Indonesia. Mulai dari bahan baku, kalau itu produk bahan, dari mulai bahan baku sampai ke pemasaran. Nah, karena ini ada keterkaitan dengan kualitas maupun dengan daya saing untuk harga. Kalau seandainya di Kota Pontianak kesulitan dengan bahan baku, kita juga berharap para pelaku usaha ini kan sekarang ada yang sudah berjalan, ada yang masih mencari-cari. Saya ini mau usaha apa, mau kerja apa, mau bisnis apa gitu. Yang sudah berjalan pun ada yang tertatih-tatih, ada yang gagal misalnya, mau bangkit lagi, apalagi di era pandemi ini. Nah itu juga ada berapa. Ada bahkan yang sudah maju akhirnya tutup misalnya. Ada pengusaha yang akhirnya tutup karena terdampak COVID. Nah, mereka harus mulai lagi dari nol bahkan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa parsial-parsial, pasti juga harus ada pendampingan yang melibatkan segala aspek kepentingan atau fasilitas yang ada. Kok pemerintah ini memfasilitasi, termasuk misalnya regulasinya, perizinannya kita permudah. Di Pontianak ini sekitar 7.000-an sudah memiliki izin ya, yang sudah terdaftar. Mungkin masih ada di atas 10.000 lagi yang masih dalam berproses. Ya. Dan umumnya mereka sebagian besar sebagai pemula yang tingkat omsetnya juga masih terbatas dan masih perlu banyak pembimbingan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Mulai dari ada kendala-kendala yang memang sebenarnya mereka tidak berdaya untuk meningkatkan kualitas maupun pemasarannya. Nah, ini laporan daripada pemerintah dan kita harapkan tim OKOC bisa memecahkan permasalahan ini. Misalnya bahan baku, kalau misalnya ada dari daerah lain bisa didatangkan langsung, ada pengusaha yang khusus sebagai distributor bisa aja itu terjadi untuk penyediaan barang baku. Belum lagi kerjasama dengan para retail yang besar-besar, supaya bahan bakunya bisa murah, sehingga bisa daya saingnya bisa bagus. Kedua, peralatan penunjang misalnya untuk produk seperti kemasan yang kita sudah harus kemasan yang benar-benar menjadi menarik. Setelah itu pemasaran. Nah, pemasaran perlu bantu sendiri. Tidak semua toko. Terima kasih Pak Wali atas pemaparannya tadi. Ya. Terputus-putus Pak. Mungkin kita sebentar lagi nih akan menyaksikan di screen saya sudah ada kita kehadiran Bang Sandiaga Salahuddin Uno yang insya Allah sebentar lagi akan online, sedang persiapan. Ya, sambil menunggu izin Bu Rahayu dan Bu Vika, teman-teman di sana apa sudah disiapkan terkait MOU-nya?
Siap, sudah Pak. Terkait MOU sudah disiapkan ya. Mungkin boleh dibawa. Bentar lagi mungkin kita juga bisa melakukan prosesi tanda tanganan ya. Mungkin Ketum ada yang disampaikan lagi Tum dari untuk menanggapi Pak Wali tadi, atau ada pertanyaan untuk teman-teman penggerak di sana tuh? Ya, terima kasih Pak Wali Kota sudah menjelaskan tadi luar biasa potensi yang ada di Pontianak ya, dan juga sinergitas antar lembaganya di sana, antar dinasnya, hingga UMKM, tadi juga ada sektor pertanian, sektor perikanan sangat terbina ya, banyak binaan yang dilakukan oleh pemerintah kotanya. Kami siapa yang tadi harapan dari Pak Wali Kota untuk kami bisa membantu, mendampingi juga. Kami siap, makanya yang tadi saya sampaikan tentang platform kami yaitu 7 langkah pas, insya Allah dengan teman-teman penggerak nanti bisa membantu di sana. Kita punya 120 komunitas penggerak Pak. Jadi saya yang saat ini ada beberapa, nanti akan ada juga teman-teman OKOC lainnya yang bisa membantu di sana. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak Sandi juga sudah bersiap di ruangan kita. Mas Fikri, saya kembalikan dan kita siap tanda tangan ya. Wah, luar biasa nih Pak Wali Kota. Terima kasih sudah memfasilitasi ini. Saya sudah ke Pontianak Pak, waktu itu kami mengadakan seminar dengan OKOC Forever ini yang diadakan oleh Bu Ani sebagai pembina dan juga Bu Vika sebagai ketuanya. Waktu itu di Kota Pontianak ya hadir Pak Insinyur Haryadi, Pak Kepala Dinas hadir di sana, dan juga para binaan UMKM-nya hadir. Jadi kami senang sekali, maka kami mendorong teman-teman di OKOC di Pontianak, Fomeka dan Forever, kami dorong untuk bisa membantu kami untuk bisa memfasilitasi penandatangan MOU ini. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Terima kasih teman-teman penggerak dan Pak Wali Kota. Ya, Mas. Terima kasih Ketum. Mungkin kita sambil menunggu ya prosesnya beberapa menit lagi. Insya Allah kita akan melaksanakan prosesi penandatanganan, prosesi yang historis nih untuk kita saksikan sebagai langkah konkret dari Pak Wali Kota, Pak Edi, dalam melakukan pendampingan dan keberpihakan dari pemerintah daerah kepada para pengusaha UMKM di Kota Pontianak. Mudah-mudahan setelah MOU ini akan menjadi sebuah spirit baru Pak ya, dan menjadi sebuah vitamin kepada teman-teman UMKM di sana untuk terus sulit menang melawan COVID. Kita harus we can do it seperti yang sering disampaikan oleh OKOC kita dan Sandiaga Salahuddin. Ya, kita berharap juga setelah ini mungkin akan tumbuh penggerak-penggerak lain Pak, selain dari OKOC Forever dan OKOC Fomeka, mungkin teman-teman milenial yang tadi dilakukan oleh Pak Wali, bagaimana coffee shop, cafe, dan lain-lain sedang tumbuh pesat di tengah urban ekonomi dan urban dan sharing ekonomi yang memang sedang potensinya di Indonesia. Mudah-mudahan dari sisi digital marketingnya juga nanti OKOC bisa membantu Pak bagaimana mengembangkan pemasaran online yang memang menjadi salah satu solusi ya Tom, saat pandemi COVID-19 ini. Kita masih menunggu beberapa saat lagi Bang Sandi dari usai menunaikan ibadah sholat zuhur. UMKM. Mungkin dari teman-teman UMKM sendiri ada harapan-harapannya
terhadap OKOC Indonesia mungkin yang ingin disampaikan? Atau ada beberapa pertanyaan dari para penggerak kepada Ketua Umum IM Samsi? Lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman UMKM di Kota. Sambil kita menunggu Bang Sandi yang baru menunaikan ibadah salat zuhur. Mungkin boleh Mas Fikri menyapa Bu Ani. Bu Ani banyak juga membantu masyarakat di Pontianak. Bisa berbagi Bu Ani sedikit cerita pembina OKOC Forever dan pendiri OKOC Forever di mungkin Ibu Kalimantan Ani Barat. bisa menyampaikan sedikit cerita atau program-program ke depan nih yang ingin dilaksanakan oleh OKOC Forever. Mungkin ada satu dua patah kata dari Bu Ani sebagai pembina OKOC Forever. Silakan. Forever. Ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan diberikan kepada saya. Tidak lupa saya ucapkan salam hormat dan salam kompak selalu kepada tim OKOC Indonesia serta yang terhormat Bapak Wali Kota Pak Edi Kamtono, kemudian ada Pak Adis Perindak, Pak Haryadi, ya yang memang alhamdulillah saya intinya pertama kali mengapa sangat berminat sekali, sangat termotivasi sekali untuk mempelopori adanya keberadaan OKOC di Kalbar ini. Karena memang saya lihat di pusat sendiri pemerintah itu benar-benar memfokuskan ya Pak ya, mencanangkan program-program untuk mensupport UMKM. Sehingga sampailah saya ke daerah sendiri ya Pak ya, Kalimantan Barat ya, punya motivasi bahwa UMKM di Kalimantan Barat ini memang harus benar-benar kita koordinir dan kita support. Kemudian memang saya secara lisan pun sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Haryadi selaku Kadis Perindak Kota Pontianak, ya, dan kita sudah juga beberapa kali bersinergis ya Pak ya untuk program-programnya. Dan salah satunya terima kasih saya ucapkan atas supportnya kemarin Pak untuk UMKM OKOC Forever Kalimantan Barat ya Pak ya, kita sudah sampaikan, kita sudah salurkan, dan insya Allah nantinya ke depannya kita memiliki program-program baik itu program jangka pendek ataupun program jangka panjang. Nantinya insya Allah kita akan sinergiskan juga nantinya dengan program OKOC Indonesia ya Bang Iim Samsi ya Pak. Mohon nanti arahannya juga Bang Iim gitu kan untuk kita menggerak OKOC di Kalbar ini ya. Dan mungkin nanti insya Allah ke depannya program-program yang kita jalankan untuk di Kalbar akan kita sounding lebih lanjut, akan kita koordinasikan lebih lanjut kepada pihak Pemprov dan nantinya ke pihak RPD dan pihak-pihak dinas yang terkait nantinya untuk program-program yang nanti bisa kita sinergiskan. Mungkin itu saja yang Oke, terima kasih kepada Bu Anis atas pemaparannya tadi, pembina OKOC Komika di Kalimantan Barat. Izin telah bergabung founder kita yang kita banggakan, Bang Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali dan seluruh jajaran pimpinan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Semangat untuk semua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk membina UMKM di Kota Pontianak, dan mudah-mudahan bisa insya Allah ikhtiar kita membuka lapangan kerja di tengah pandemi ini demi kekuatan dan keberlangsungan pembangunan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap, Bang Sandi, mungkin langsung saja. Siap, Pak Wali, mungkin langsung saja. Ya. Pak Wali, silakan. Kita melakukan prosesi. Ya, terima kasih Pak Sandi. Apa kabar? Kapan ke Pontianak lagi?
Kapan datang ke Pontianak lagi, Pak? Baik-baik Pak Wali, terima kasih. April tahun lalu saya sempat ke Pontianak Pak. Kota Katolik. Saya terkesan banget dengan sambutan yang meriah dari pemangku adat dan para pimpinan masyarakat di sana, juga milenialnya yang luar biasa, dan tidak kalah adalah ibu-ibu, emak-emak yang sangat semangat. Mudah-mudahan jadi lokomotif pembangunan kita ke depan, Pak Wali. Ya, Pak Sandi, kebetulan kemarin saya tidak bisa dampingi waktu datang di Pontianak, tapi kita tunggu nanti kedatangannya. Kita diskusi lebih panjang lagi, panjang lebar, karena memang kita harapkan ada kolaborasi bersama untuk memajukan khususnya UMKM yang ada di Kota Pontianak ini. Sehingga harapan kita Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, di mana kaum mudanya ini lagi sedang semangat-semangatnya. Memang permasalahan di kota adalah lapangan pekerjaan, karena kita tidak mempunyai sumber daya alam yang Kota Pontianak tidak luas, cuma sebagai kota provinsi, sebagai kota perdagangan dan jasa, kita harapkan anak-anak muda kita terus berkreasi dan melakukan inovasi untuk bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini kita kota pemerintah Kota Pontianak serius untuk membantu, memfasilitasi, sehingga harapan kita kerjasama ini bisa berjalan, mulai dari pendampingan, bahan baku, kemasan, sampai pemasaran. Karena kunci dari semua produk ini akhirnya ke pemasaran. Hasil yang nanti akan didapatkan oleh para pelaku usaha itu sendiri. Sekali lagi, setelah MOU ini kita akan lakukan upaya-upaya koordinasi. Sebenarnya dengan Bank Indonesia juga kita sudah melakukan kerjasama seperti kegiatan pelatihan-pelatihan inkubator bisnis. Nah, ini juga terus berjalan, tapi itu tadi sebenarnya masih banyak peluang yang bisa kita ciptakan. Oleh sebab itu, tentunya kita pemerintah mengharapkan adanya inisiatif atau dorongan atau masukan, saran apa yang bisa kita laksanakan di era pandemi ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengaktifkan lagi, menyemangati lagi para pelaku usaha di tengah COVID dengan protokol kesehatan. Gitu, Bang Sandi. Betul, Pak Wali, saya masih ingat harapan warga Pontianak, juga masyarakat Kalimantan Barat secara umum adalah bagaimana lapangan kerja ini bisa diciptakan, bagaimana anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya ini tidak terjebak dalam pengangguran di usia muda yang cukup mengkhawatirkan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Wali. Harga-harga juga sekarang terasa membebani, beban biaya hidup juga semakin berat. Ya, apalagi listrik. Ibu-ibu waktu itu mengeluh harga listrik cukup, pasti biaya listrik juga meningkat. Nah, harapan saya dengan kerjasama dengan BI juga, kemarin kami sudah launching dengan BI, bahwa di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat, untuk di Kalimantan Barat sendiri dibanding dengan nasional ini masih lebih tinggi, di angka 4,66% pertumbuhannya di kuartal pertama. Tapi kalau kita lihat dampak dari potensi mengurang secara signifikannya jumlah daripada mobilitas masyarakat, kita akan lihat juga akan semakin melambat konsumsi rumah tangga akibat pandemi COVID-19. Nah, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kalimantan Barat yang sudah dapat menjaga inflasi. Pada triwulan pertama 2020 tercatat hanya 3,16% year on year. Karena walaupun harga bawang putih sempat naik, tapi harga-harga bahan lain juga dijaga oleh pemerintah Kota Pontianak. Saya sangat berterima kasih karena ini dampaknya langsung kepada UMKM. Dan dari daya beli yang menurun, pasti inflasi mudah-mudahan akan terjaga. Dan permintaan masyarakat ini menurun, harus kita
langsung ubah bahwa dengan kegiatan yang ada di ekonomi, dengan sentuhan-sentuhan stimulus ketahanan pangan lewat produk pangan dan substitusi impor yang menurut kami sangat strategis, mudah-mudahan kita juga bisa melalui pandemi ini secara bertahan dan bisa lebih kuat lagi setelah kita lewati pandemi ini. Nah, lewat OKOC kami lagi merancang untuk melahirkan bersama Pak Iim, Pak Fikri, dan semua rekan-rekan OKOC Forever yang ada di Pontianak, satu gerakan nasional penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Target kita adalah melahirkan 2 juta pengusaha baru. Dilatih, didampingi, dibukakan aksesnya terhadap pasar. Tadi Bapak bilang pemasaran, kita di OKOC sudah membuat satu ekosistem sendiri. 400.000 para pelaku usaha ini mudah-mudahan bisa juga mendapatkan insentif-insentif, baik insentif pajak atau insentif peningkatan keterampilan dan juga akses permodalan. Kita tambah anak-anak muda kita, buka lapangan kerja, ibu-ibu semakin produktif, sehingga akhirnya mudah-mudahan peluang kerja juga akan tercipta dan terciptalah 2 juta lapangan kerja baru. Ini yang menjadi harapan kita, Pak Wali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mari kita songsong MOU ini dengan penuh semangat. Yakinlah, walaupun pandemi ini membawa kita sulit, pandemi ini membawa ekonomi terjepit, tapi mari sama-sama kita bangkit. Kita harus menang melawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can do it, Bang Sandi. Ya, Bang Sandi, terima kasih atas sedikit pandangan. Mungkin langsung saja masuk ke proses MOU ya, Pak. Teman-teman siapkan MOU-nya apa? Ayo. Kalau sudah persiapan mungkin bisa langsung bisa ditandatangani oleh Wali Kota. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, dipersilakan Pak. Terima kasih kepada Fomeka juga yang sudah mendampingi bersama OKOC Forever, 2 penggerak kami yang sangat aktif di Kalimantan Barat dan khususnya di Pontianak. Mudah-mudahan kerjasama ini juga akan lebih membuka peluang lahirnya para penggerak-penggerak baru di UMKM di Pontianak. Makasih banyak Pak Ibu, insya Allah. Makasih banyak. Iya, saya ya. Ya, masih kita saksikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman di Kota Pontianak. Mungkin
Selanjutnya ada yang ingin disampaikan dari Pak Wali Kota terkait kerjasama kita pada siang hari ini, Pak. Pada Pak Wali mungkin. Ya, Pak Fikri tadi. Pak Fikri, setelah bertandatangani MOU tentu kita berharap keaktifan dari rekan-rekan OKOC penggerak ya, Forever yang ada di Kota Pontianak untuk kita menggali potensi-potensi yang ada yang insting ya, insting entrepreneur atau insting bisnis yang berpeluang di masa pandemi ini. Ini salah satu contoh ya, misalnya sekarang masyarakat lagi butuh masker. Nah ini kan kita perlu bangkitkan para pengrajin membuat masker yang kreatif, yang enak. Masker sekarang ini seperti yang saya pakai juga untuk bernapas kadang-kadang susah Bang Sandi. Jadi ada masker yang masyarakat sebagai aksesori aja karena mungkin sulit untuk bernapas dan lain sebagainya. Ini juga perlu adanya inovasi-inovasi, misalnya contoh. Terus bagaimana juga menciptakan, kalau di bidang IT misalnya, itu bagaimana para murid siswa bisa sama gurunya bisa memanfaatkan IT dengan maksimal, bisa bagus gitu. Jadi itu juga bisa meningkatkan peluang usaha baru, termasuk usaha-usaha lainnya di era pandemi ini. Tetapi tidak kalah penting kita tetap pemerintah kota berkomitmen menjaga inflasi ya. Nah ini baru-baru ini kelangkaan gas yang 3 kilo ya. Ini juga menjadi penyebab gelisahnya para pelaku usaha mikro terhadap kelangkaan gas yang ada di pasar, sehingga kita betul harus melakukan operasi pasar bersama Pertamina untuk menyiapkan atau mempermudah akses untuk mendapatkan gas tersebut. Kalau misalnya bahan-bahan pokok lainnya memang ini dilihat dari situasi, biasanya pada saat musim juga berpengaruh, terus terhadap hari-hari besar ini juga berpengaruh. Tapi kita tim pengendali inflasi daerah bekerja secara maraton untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan baku. Tapi yang paling penting juga masalah permodalan, saya rasa permodalan ini juga bisa didampingi sebab banyak BUMN, BUMD yang juga termasuk Pegadaian yang mempermudah akses permodalan ini. Itu aja dari saya untuk OKOC. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, karena ini diminta oleh Sulaiman, terus-terusan saya diminta untuk bikin pantun. Sulaiman, dari tadi dia ini kerja dari rumah nih selalu ditemenin sama Sulaiman. Jadi Pak Wali, pantun buat Pak Wali. Ke Pontianak kita tuju. Minum kopi dan lihat Sungai Kapuas. Cakep. Ayo. Kurang kompak. Cakep. Ayo. Ke Pontianak kita tuju. Cakep. Minum kopi dan lihat Sungai Kapuas. Cakep. Kalau Indonesia ingin maju. Cakep. UMKM didorong secara masif dan luas. Yeay. Cakep. Terima kasih Pak Wali, pantun kita mengakhiri pertemuan kita sore ini, tapi ini bukanlah akhir, tapi adalah awal dari kerja keras kita. Sekali lagi, ini merupakan satu kehormatan bagi kami, Pak Iim, saya, Pak Fikri, OKOC Forever, dan Pomeka, siap akan membantu tugas menciptakan lapangan kerja bersama dengan jajaran Pemkot Pontianak yang dipimpin oleh Pak Wali, Pak atau Ibu Kepala Dinas yang membidangi. Sukses untuk kita semua. Maju terus. Maju.
Pak Fikrinya freeze. Ini kasihan dia di Ya, terima kasih, Bang. Pekanbaru, sinyalnya jelek. Oke, Bos, kita sign off dulu. Teman-teman yang lainnya boleh disorot, diputar kameranya, dilihat teman-teman yang hadir di kantor wali kota. Teman-teman yang hadir boleh kumpul. Pak Kadis. Pak Kadis. Semua. Boleh kumpul. Foto kita foto dulu. Oke, Oke, Oce. Oke, Oce. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, makasih Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis.